Nah ini struktur kayu atau timber engineering-nya. Jadi struktur kayu tuh secara umum ada sama halnya same with the line ya, press, ada press, ada pull ya. Nah press ini berarti tekan, ada tarik. Okay. There are two kind of bar. Ya. There are two kind of bar. First bar is when the force, ya, ketika beban yang terjadi saling mendekati. Nah, saling mendekati. Okay, ya. Jadi when the force is getting closer, each force getting closer, ya. Ini menuju this direction, and then this one is opposite direction ya, saling mendekati, maka kita sebut ini sebut dengan batang tekan. Batang tekan atau press. Jadi saling tekan. And then the second one is pull ya. Jadi ketika ini sebuah batang, nah, tapi gayanya, but the force is getting, saling menjauhi ya. Ya, opposite direction, saling menjauhi. Maka kita sebut dengan batang tarik atau pull. Oke. Nah, di sini ada kita we focus this one first ya. We focus for the press bar or batang tekan. Oke. Pertama ada batang tekan sejajar serat ya. Jadi kayu itu, the timber itu ada ininya, apa namanya, ada tekstur ya. Tekstur kita ada, contohnya kayu. Ini adalah batang kayu. This is the timber. Ya. Nah ini suka ada like a texture in here. Ya. Nah, tekstur. Oke. Nah jadi untuk apabila if the force is one direction with the texture, ya, the timber is getting stronger ya. Jadi kayu itu lebih kuat if the force is one direction with the texture ya. Ini ada hapus. Ada press, ada pull ya. Oke. When the force one atau saling menjauhi ya, one direction with the texture. Oke, maka timber going stronger, jadi maksudnya lebih kuat dibanding kalau misalkan si gayanya itu tegak lurus, misalnya syaratnya kayak gini tapi gayanya segini, gayanya kayak gini ya. Karena dia lebih kuat apabila stronger if the force one direction, but if different ya, jadi dia getting low gitu ya, jadi lebih rendah nih si kekuatannya. Oke. Lalu how to estimate the strength of this timber ya. Jadi ada standarnya. Jadi kalau kita di baja ada ASD ya, ASD, allowable strength design. Jadi the important point is tegangan yang terjadi ya should be lower than reference tegangan. Jadi tegangan yang terjadi harus lebih rendah daripada tegangan yang diizinkan. Oke.
Si ini kan bebannya aksial ya. Kalau tekan kan bebannya aksial ya. Tekan aksial. Jadi sama halnya sekolom. Nah, bebannya aksial nih, satu arah. Satu arah. Oke. Di sini ada standarnya. Jadi PU atau wake ultimate. So this is PU. This mean wake ultimate. Ya. Wake ultimate should be lower than P izin atau kapasitas capacity ya. Nah, jadi ada wake atau ada beban ultimate. Ada bisa ngebedain nggak beban sama beban ultimate, bedanya apa? Beban yang bekerja dan beban ultimate, bedanya apa? Bedanya apa? Beban sama beban ultimate, bedanya beban biasa sama beban ultimate, bedanya apa? Bedanya apa? Beban sama beban ultimate, bedanya apa? Yuk, somebody can help me. What is the difference between wake and wake ultimate? Bedanya apa? Kalau misalkan ya, jadi ada P atau beban, ada PU. Ada P, ada PU. Nah, ini beda ya, P sama PU. P ini apa? Ayo. Irsyad, sebenarnya P ini apa? Kalau P, Pak, beban yang bekerjanya, Pak. Jadi Oke. beban yang pada bangunannya. Kalau Oke. beban ultimate itu beban maksimumnya gitu pada Beban. bangunan tersebut. Oke. Good ya, good question. So the P is actual weight. Maaf, saya terus di sini ya. P it's mean actual weight. Actual weight. Actual weight. Nah, tapi kalau PU ya, jadi actual weight times by weight factor. Oke. Jadi setiap beban itu harus dikalikan beban ultimate ya. Jadi kita nggak bisa ngitung beban we cannot estimate the structure by the actual weight. We should use the PU atau P ultimate ya. P ultimate is mean actual weight times by weight factor. For example, this one in SNI we can know. Nah, jadi di dalam SNI itu ada ini perhitungan yang paling sederhana sekali. It's very simple one ya. Jadi for example this one beban hidup tuh life load for every structure we estimate life load is mean 100 kg. Jadi beban orang ya, beban orang dalam setiap perhitungan struktur in every structure estimation we estimate around 100 kg. But to estimate the design of structure we cannot use this one. We cannot use ya. We cannot use this one. So we should use life load. You should use LU or life load times by faktor beban, faktor weight. Jadi faktor beban nih. Nah, faktor bebannya berapa? Nah, jadi kalau jadi kita kenal ada yang namanya kombinasi beban ya. We know the combination beban, weight combination ya. Combination. First combination is kombinasi 1 sama dengan 1,6
dl. This means dead load times by 1.6. But second combination is 1.6, sorry, 1.4 dl, yeah, 1.4 dead load plus 1.2 live load. Ya, jadi kita kenal kombinasi beban nih. Kombinasi 1 ini hanya 1,6 dl, sementara kombinasi 2 adalah 1,4 dl ditambah 1,2 ll. So in this assumption, yeah, we cannot ensure how the quality of material. Is it the weight will be static or dynamic? Itu beban bakalan statik seperti itu atau apa enggak nih? Apakah or in the future we will plus another weight, ya. So the design should be times by weight factor. Ada 1,6, ada 1,4, ada 1,2 dl. Jadi kalau di perhitungan struktur kita kenal ada kombinasi beban, ya, ada kombinasi 1, kombinasi 2 sampai kombinasi ke 15 kalau nggak salah. Nah, itu setiap kombinasi harus dihitung nih, dapatnya berapa, kombinasi 1 dapatnya berapa, kombinasi 2 dapatnya berapa, kombinasi 4 dapatnya berapa. We choose the load which is highest load, ya. Kita pilih kombinasi yang bebannya paling tinggi. We choose the highest combination, ya. Nah, ini yang kita asumsikan sebagai PU. Nah, PU ini beban terfaktor. Jadi beban terfaktor, the weight times by factor weight should be lower than capacity of material, ya. Oke, and then kalau PU kan ada beban terfaktor, ya, ada 1,6, ada 1,2 segala macamnya. How about the P, ya, P aksen. Nah, ini P aksen ini sama dengan FC, kuat tekan sejajar serat, ya, terkoreksi. Nah, ini seratnya terkoreksi because we don't know the condition of this timber, ya. So many condition. Jadi ada so many condition which is relate to capacity of this timber times by A. A is mean luas penambang bruto or area, ya, area. Okay. And then this one is strength of timber. Nah, ini adalah kuat tekan sejajar serat, ya. Oke, lalu yang jadi pertanyaan, if PU sudah jelas nih, ada 1,6, ada 1,2, ada 1,4. Nah, ini there's another question. Kuat tekan sejajar serat terkoreksi. Nah, koreksinya berapa? How about the correction? Ya. How to make this number? Koreksinya berapa? Nah, ini kalau gitu, if we follow the SNI, ya, ada beberapa faktor, ya, there are so many factor relate to strength of timber. Oke. Nah, di sini ada beberapa faktor. Nah, kalau yang saya geser lagi ke SNI tahun 2013, ya. Nah, jadi batang tekan itu adanya di sini nih, ya. Nah, ini F, kita fokus di sini aja, nggak usah semuanya. Nah, ada FC, ini kalau kurang besar, FC, ada huruf T terbalik, ada FC aksen. Oke. Nah, ini merupakan kuat tekan. Nah, ini ada FC, ada if FC. Kalau kita besarkan ada FC, lalu ada T terbalik. Oke, lalu ada FC aksen. Oke, CMS beton, jadi ada FC, ada
ada FC ya, kuat tekan, simbolnya FC. Nah, FC itu adalah strength ya, kuat tekan. Atau bahasa Inggrisnya apa ya? Weak strength aja ya, strength. Nah, strength. Tapi in different situation. Sorry. Tapi gayanya beda. Sorry, kan ada serat ya. Terus di sini aja. Ctrl C. Ctrl V. Sini aja ya. Nah, di sini strength. Ini sejajar serat. Tegak lurus serat. Ya, tegak lurus serat. Jadi yang terbalik ini it mean kalau tegak lurus perpendikular ya. Perpendikular tekstur ya. Jadi apabila gayanya tegak lurus sama serat, maka kita gunakan FC tegak lurus serat. Ketika si gayanya saling tegak lurus nih atau perpendikular, nah kita gunakan FC. We use this FC ya. Ini namanya perpendikular berarti ya. Perpendikular with texture. Oke. Nah, lalu apabila gayanya sejajar serat pakai apa? Nah, kita pakai FC aksen ya. Kita pakai FC aksen berarti kita pakai FC yang ini. Jadi si kayu itu ada 2 buah kuat tekan ya, ada yang tegak lurus serat, ada yang sejajar serat ya. Itu kuat tekan idem ya. Ini one way or one direction with texture. Oke. Lalu ada kita tadi ya the first question, how about the correction? Nah, ini ada standarnya nih. Ada standarnya, ada faktor layan basah ya. Ini mean layan basah itu adalah faktor water content. Oke. Kita different slide aja ya biar jelas. Oke. Apa aja nih maksudnya nih? Ada FC tegak lurus. Nah, ini ada faktor layan basah. Faktor durasi beban. Ini nggak terlalu di skip aja. Nah, ada faktor yang berpengaruh nih. Ada faktor layan basah. It mean water content. Ya, jadi how much water in this timber. Jadi berapa persen sih kadar air dalam struktur ini? Dalam batangnya ada berapa banyak kadar airnya. Nah, ini harus menggunakan lab. Lalu ada temperatur ya. Temperatur. Jadi suhu yang bekerja berapa? Lalu ada faktor stabilitas balok ya. Ini skip kosong. Lalu ada faktor ukuran ya, is mean relate to dimension. Lalu ada faktor penggunaan rebah, skip. Ada faktor tusukan itu maaf saya nggak terlalu ini, nanti kita bahas. Ada faktor komponen struktur berulang. Ini bebannya berulang atau temporer. Jadi permanen atau temporer bebannya ya, temporer. Lalu ada faktor stabilitas kolom. Nah, faktor stabilitas kolom ada nilai acuannya. Jadi misalkan ini adalah kolomnya, for example this one the column and then this one the P ya.
ini tumpuannya seperti apa? How about the restraint? Is it a clamp or misalkan di sini sendi. Nah, sendi nih. Sendi ini P ya. Atau ini clamp, di sininya roll. Ya, ininya roll. Kalau jepit-jepit kan tumpuannya begini. Kalau begini ini bebas, berarti kan bisa ada tekukan. Kalau di sini bisa ada translasi ya. Nah, ini kalau bisa translasi ke sini, nah ke sini. Nah, ini this is different this is the stabilitas kolom. Jadi ini it will be relate to the restraint ya. Tergantung tumpuannya seperti apa. Kalau misalkan dia kayak sendi-sendi ini ada ininya, ada nilai CP-nya. Oke. Lalu ada faktor kekuatan tekuk, ada faktor luas tumpu. Ini jadi banyak sekali faktor. So many factor will be related into the strength of timber ya. Totally have 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Actually have 10 factor will be related into the strength of timber. Oke. Nah, next. Nah, ada nilai FC, ada nilai dasarnya nih ya. Ada nilai FC dasarnya atau kekuatan dasarnya. Nah, ini kekuatan dasarnya ada di mana? Kekuatan dasarnya Anda bisa lihat di tabel ini ya. Jadi kalau if we follow SNI tahun 2013 ya. 2013. Nah, ini banyak kode mutunya. There are so many kind of quality of timber. Ini how do we know this number should be lab ya. Jadi sampel dari kayu harus kita kirim ke lab, diukur kadar airnya berapa, strength-nya berapa, lalu kuat tekannya berapa, baru keluarlah dia kode mutunya, kode mutu yang mana, apakah it mean A14 or E20 or E25 ya. It will be different for every kind of timber ya. This different with the old standard ya. With the old standard which is born on 1960 ya. We only know class 1 2 3 4 ya, hanya ada 3 kelas. Hanya ada 4 kelas nih. Tapi kalau kita ngikutin standar yang terbaru 2013 ya, ini sudah dideskripsikan ke dalam banyak kelas nih. Kelasnya banyak nih. Start from E5 until E25. Nah, ini standarnya, nomor standarnya adalah di SNI 7973 tahun 2013. Sebentar saya share ininya, data SNI-nya. Ada di SNI. Ntar saya cari datanya. Materi. Nah, kalau nggak salah yang ini. Ntar saya cari dulu. Oke. Tahun berapa ini ya? Sebentar. Tahun 2002. Nah, ini saya share. Oke. Nah, ini peraturan kayu nomor tahun 2002 ya. Ada yang terbaru tahun 2013 ya. Tahun 2013. Nah, ini standarnya ada di sini. Nah, E20, E5 dan S sekian ada di mana nih, Pak? Kita lihat di sini. Ada di yang ini ya. Nah, ya. Start from, kalau di sini kalau tahun 2002 mulainya start from E10. Jadi ada mulai dari E10 sampai E26. Tapi kalau SNI-nya tahun 2013 kita mulai dari E5 sampai dengan E25. Oke, balik lagi ke materi.
ya. Jadi faktornya banyak nih kalau di struktur kayu nih ya. Ada layan basah, ada temperatur dan lain sebagainya. Oke. Ini ada faktor water content atau temperatur. Nah, ini dapatnya dari lab. Lalu ini sama faktor tadi faktor kadar air ya. Lalu ada faktor temperatur, ada faktor ukuran, ada faktor tusukan. Nah, ini lihatnya. Nah, ini jadi setiap kayu kan bakalan ada ini ya, apa namanya? Nilai desain acuan harus dikalikan dengan faktor tusukan berikut. If kayu dimensi dipotong sejajar serat pada tinggi maksimum 10-16 mm panjang maksimum dan densitas pada. Nah, jadi untuk kayu segala sesuatunya harus menggunakan pengujian. Kita nggak different with the old standard. Kita hanya kelas 1, 2, 3, 4. Yang penting tegangannya harus lebih rendah daripada tegangan izin. Nah, tapi kalau if we follow the new standard, everything should be research by laboratorium. And then next ada faktor tadi ya, ada faktor kolom, faktor stabilitas kolom ya. Nah, di sini tergantung dengan si posisi kolomnya ya. It will be different with the restraint every column. If kalau bebannya di atas seperti ini ya, lalu ada tumpuannya jepit dua-duanya ya, tumpuannya jepit dua-duanya, maka faktor koreksinya adalah yang ini. Misalkan di sininya bawahnya jepit tapi atasnya ada roll ya, ada roll, maka nilai faktor nilai K-nya adalah 0,7 dan 0,8. Oke, lalu ya ini berbagai macam kondisi strukturnya ya, tergantung dengan desain yang sedang kita rencanakan. Oke, next ada juga stabilitas kolom, kelangsingan. Oke, ini ada beberapa standar lagi, faktor ketahanan dan lain sebagainya ya. Oke, next kita contoh soal aja ya, biar gampang. Jadi ada sebuah kolom kayu ya. Jadi kolom kayu. For example this one. This is a column by using timber with the strength is I20. Jadi ada kode mutunya pakai E20 dengan mutu kelas B. Kedua ujungnya sendi. Ya, berarti kolomnya merupakan kayak gini nih. Kedua ujungnya sendi. Oke, kedua ujungnya sendi. Oke. Dia mengalami gaya tekuk ultimate ya sebesar 40 km. Berarti di sini P-nya sudah PU ya, PU. Ya, jadi kita nggak perlu dikalikan. We no need to times this weight by weight factor because in this problem the force already weight ultimate ya, PU sebesar 40 kN. Okay. And then the column dimension is using 80 80 times by 100 millimeter. Define this timber, is it strong enough or not to hold the weight ya. Asumsi tidak ada penahan lateral kondisi kering udara, and then the temperature normal, and then the combination bebanan 1.4 D. Oh sorry, salah. Berarti ini bukan ultimate ya, masih P. Berarti P-nya harus kita kalikan dengan faktor beban. Jadi faktor bebannya adalah 1,4. Sorry, this is still P. P sama dengan 40 ya. Beban matinya adalah 40. Nah, kombinasi bebannya kita gunakan 1,4 D. Why only 1.4 D? Because there are no live load in here. There's only available dead load as much as 40 kN ya. Oke, nah kita hitung nih berapa sih beban ultimate
paling pertama kita hitung berapa sih beban ultimate. Oke. Nah, di sini E20 kita cari nih, ya. Kita cari E20. Kan E20. Nah, di sini di soalnya kayunya adalah mutu E20. Nah, kita butuh data apa aja? Kita cari di tabel. E20 adanya di sini nih. Oke, berarti kita gunakan standar yang E20 ini. Oke, E20 yang ini. Nah, dapat dari mana tabel ini? Anda bisa lihat di SNI, ya. SNI kalau di stop sharing. Nah, ada kita lihat di sini. You can see by this file. Sebentar. Lama ya. Share. Nggak bisa ya. Sebentar. Saya share entire screen. Ini Google sharing screen. Nah, sini ya. Nah, E20 ada di mana? Nah, ternyata ada di sini nih, ya. Ini kalau kita pakai SNI tahun 2002. Nah, tapi kalau kita pakai SNI-nya yang 2013, nah dapat datanya yang ini. Oke, baik kita pakai E20 yang ini. Yang ini, ya. Oke, kita dapat nilai, ada nilai elastisitas, ada nilai elastisitas minimum, ada FC. Nah, FC ini adalah kuat tekan sejajar serat. Sejajar seratnya ada berapa? Ternyata di sini dalam satuan megapascal nih, ya. Satuan sejajar seratnya adalah 15 MPa megapascal. Oke. Lalu ada nilai ya 15, ada 2. Nah, ini ukurannya berapa? 80 kali 100. Ya, berarti di sini di soalnya ukurannya berapa? Ukurannya the dimension is 80 times by 100 mm. Oke, berarti dia ukurannya 80 kali 100. 80 kali 100. This mean kayu yang ukurannya 8, ini 10. Dan panjangnya ukurannya adalah berapa ini? 4 meter. 4 meter. Tapi dalam kondisi berdiri ya, ini kan tiduran. Nah, sekarang kita cari nih beban terfaktornya berapa. Oke, kita tentukan dulu nih panjang efektif kolom. Panjang efektif kolom. Karena di soalnya dia adalah merupakan sebuah kolom, ya. Because in this problem, because in this case we using column, ya, with the restraint is fixed, ya. Jadi sendi ini, dua-duanya sendi. Kita cari nih faktor kolomnya berapa, ya, faktor stabilitas kolom. Oke. Nah, kita cari ujungnya sendi ke sendi ini, kita cari di faktor stabilitas kolom. Nah, faktor stabilitas kolom ada di sini. Panjang tekuk, tusukan, stabilitas kolom, temperatur, nilai K ya. Ini palingan ya. C atau copy paste. Nah, dapat dari mana nih nilai KE kali L? Panjang efektif kolom. Ya. Maka KE sama dengan 1 dari tabel G1. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sendi ke sendi nih. Ya. Sendi ke sendi. Berarti di sini faktor kolomnya kita lihat di sini. Di sini
Kalau nomor 1 dia jepit ke jepit, clamp and clamp. Ini clamp. Tapi kalau yang kedua dia clamp, di sininya sendi. Di sininya ada fix, di sininya clamp. And then the third one clamp, ininya nggak ada ya, clamp, tapi di sini nggak jelas apa. Lalu faktor yang keempat, ini fix juga. Jadi kalau jenis simbol tumpuan tuh ada sebuah kesepakatan kalau sendi itu, nah seperti ini ya, ini sendi. Tapi kalau roll berarti gini. Nah ini sendi berarti ini fix sama fix nih, berarti kita gunakan KE yang ini. Oke, kita tentukan panjang efektif kolomnya. Panjang efektif kolomnya KE dikali L. Nah, berarti karena ini merupakan sendi ke sendi, kita gunakan nomor yang 4. Itu yang ini nih, yang kita pakai untuk panjang efektif kolom, yaitu KE dikalikan dengan L. Berarti 1 dikali 4000. Berarti panjang efektifnya adalah 4000 mm. Di sini karena sendi ke sendi diasumsikan sepanjang kolom, as long the column 100% will be work. Makanya di sini 1. Nah, tapi kalau misalkan if the structure assumption is clamp and clamp, we assume that only 50% of column will be work to hold this force ya. Nah, karena dia sendi ke sendi, maka kita asumsikan 100% menahan gaya nih. Nah, maka faktor koreksinya adalah 1. Maka kita gunakan faktor efektif kolomnya adalah 1. Jadi nilai LE-nya adalah 4000. Oke, ada pertanyaan? Any question? Any question? Bingung? Oke, biar nggak bingung nanti saya kasih soal. Nah ini saya jelaskan dulu. Oke, so the KA is come from this table. So this table, karena ini kolomnya sendi ke sendi, maka kita gunakan faktor kolomnya adalah 1. Oke. Lalu kita tentukan faktor kelangsingan. Faktor kelangsingan kita ambil dari faktor kelangsingan LE per D. Faktor kelangsingan kita cari di sini, faktor kelangsingan. Faktor kelangsingan, ini water content, temperatur, faktor ukuran, tusukan, stabilitas kolom, faktor ke stabilitas kolom. Faktor ketahanan, faktor efektif waktu, nggak ada. Faktor kelangsingan kita skip dulu. Saya belum tahu ada di mana. Nah, oke. Faktor rasio kelangsingan. Ntar ini kita skip dulu ya yang nomor 2. Lalu kita ada faktor apa lagi nih yang kita harus cari nih. Pertama kering udara, faktor atau kita sebut dengan water content nih. Ini CM 0,8 dapat dari mana? How do we know this number 0.8? Nah, jadi kita cari tabel 422. 422. Faktor temperatur. Nah, faktor layan basah. Oke, this is come from water content. Jadi faktor lainnya. Nah, ini CM 0,22 dapatnya dari sini. Nah, kenapa 0,8? Oke, nah ini kita dapat dari FC sama dengan 0,8. Why we use this number? Kita lihat lagi contoh soalnya. Oke. Column with the height 4 meter
and then the timber quality E20, and then class B with the fix for every restraint, and then P 40 kilonewton, dimension is 80 times 100. This define this timber strong enough or not to hold the strain. Assumption there are no lateral, kondisi kering udara. Nah, kondisi kering udara nih berarti dia kering, tidak ada air. Tidak ada air. Maka kita gunakan nilai, so we use number of layan basahnya 0,8. Kenapa 0,8? Kita cari lagi nih di tabel 4.2. Nah, apabila kondisi air FC, nah apabila FC ya gaya tekan, karena kita sejajar serat ya, ini seratnya. Nah, beban kita ada di sini, lateral. Berarti kita gunakan nilai FC. Maka kalau nilai FC berarti 0,8. Tapi kalau memang kita pakai bebannya adalah di sini, if the force in here, ya, maka kita, so we use this FC perpendicular, ya. Nah, ini karena kita tegak lurus serat, maka kita gunakan FC. Maka gunakan kita FC. FC-nya adalah 0,8. Oke, kita masukkan di sini nilai CM-nya atau kadar airnya sebagai 0,8. And then temperature. Why we use 1 for temperature? Oke, kita lihat di sini temperatur. Oke. Temperatur. Kita copy paste di sini. Nah, kenapa kita gunakan 1 nih? Kita gunakan 1. Kurang jelas di sini aja ya. Nah, oke. Ini kita dalam kondisi yang kan karena si kayu itu ada banyak mutunya ya. Ada FB, ada FT, ada FC, ada FV, ada FC tegak lurus, ada E. Ini kan ada faktor desainnya ya. Tergantung dengan arah bebannya nih. Nah, kita gunakan yang mana? Apabila tegak lurus serat, ya, if the one direction with the texture, kita we will use this one, ya. Oke, berarti kalau di sini kita gunakan FC. FC ada di mana? Oh, FC ada di sini. Oke. FC, kita gunakan nilai FC berarti ada di sini FC. Oke. Lalu temperaturnya berapa? How about the temperature? We see the case. Temperatur normal. Berarti kalau normal temperatur itu berarti di bawah 38. Below than 38 degree Celsius. Nah, ini kalau normal di bawah 38. Berarti kita gunakan nilai 1. Oke. Nah, kalau kita gunakan nilai 1. Oke. This is normal temperatur, yaitu kurang dari 38 derajat Celcius. Nah, tapi kalau yang ternyata dalam kondisi kering nih, nah ini adalah kondisi kering. Ini dalam kondisi kalau kering itu apa ya? Kering. Nah, ini berarti 38 sampai dengan 52. Sedangkan yang ini, this one, 52 until 65 dalam kondisi panas atau hot, ya. Oh sorry, kering itu dry, dalam in dry condition. Oke. Next, faktor koreksi ukuran standar pabrik. Nah, kita dapat dari mana ini? Nah, koreksi ukuran standar kita dapat dari format K ukuran standar. Faktor koreksi stabilitas kolom
faktor tusukan, faktor ukuran, kayaknya ini ya, faktor ukuran ya, CF faktor ukuran, kita gunakan di sini, faktor mana tadi, ukuran, faktor ukuran. Oke. Nilai 1. Nah, oke. Harus dikalikan dengan faktor koreksi untuk balok penampang diameter lebih besar daripada 3,5. Oke, ini saya belum nemu, kita skip dulu. Ini kita skip dulu. Lalu faktor tusukan. Faktor tusukan dapat dari mana ini? Faktor tusukan tabel 438. Tabel 438. 438. Tabel 438. Nah, ini ya. Faktor tusukan. Oke, kita pelajari dulu faktor tusukan itu apa. Jadi, mana tadi faktor tusukan? Nilai desain ya harus dikalikan dengan faktor tusukan berikut apabila kayu dimensi dipotong sejajar serat. Kayu dimensi dipotong sejajar serat. Dipotong, ini sejajar seratnya. Dipotong sejajar serat dengan tinggi maksimum 10 sampai 16 10,16 mm. Panjang maksimum 9.53 mm and then density tusukan until faktor tusukan harus ditentukan dengan pengujian atau perhitungan menggunakan penampang tereduksi. Oke, kenapa ini pakai ini? Kita lihat di sini. Nah, faktor tusukan kita gunakan 0,8. Nah, 0,8 karena kita menggunakan mutunya yang FC nih, ya. Karena kita gunakan mutunya FC. Nah, kita gunakan mutunya FC. Kita gunakan mutunya FC. Maka kita gunakan 0,8. Ini 0,8 karena kita menggunakan nilai FC. Tapi kalau kita gunakan FC-nya tegak lurus, maka kita gunakan nilai 1. CP-nya berapa? Harus dihitung. CP-nya berarti CP itu apa ya? CP itu adalah CP sini ya. CP faktor stabilitas kolom. Nanti kita hitung faktor stabilitas kolomnya. Oke, lalu ada nilai KF ya. Nilai KF ada di tabel N1. Tabel N1. Nah, ini ya. Nilai N1. Kita lihat di sini. Tabel N1. Tabel N1 kita gunakan mutu apa? Sama ya, kita gunakan mutu yang mana nih? Kita gunakan FC ternyata di sini ya. Nah, kenapa FC ya? Tadi karena bebannya dia tegak sejajar serat. Berarti kita gunakan nilai 2,4. Betul nggak dia 2,4? Oke, 2,4 betul ya. Oke, didapat dari nilai, kita kecilkan. Tuh, waktunya mau habis. Kita gunakan nilai FC di sini sebesar 2,4. Kita masukkan sebesar 2,4. Lalu tabel omega C di ketahanan. Oke, sama ya. Di sini yang menentukan adalah si ininya apa namanya? Mutu yang akan kita pakai. Tabel N2.
tabel yang 2 ada di sini. Nah, karena kita gunakan nilai FC, nah nilai FC ada di mana? Nilai FC kita ketemunya adanya di sini ya. FC yang akan kita pakai. Maka nilai omega C-nya, faktor ketahanannya kita gunakan nilai 0,9. Oke. Nah, kita gunakan nilai 0,9. Oke. Yang terakhir, lambda atau faktor ketahanan waktu. Faktor ketahanan waktu N3. C. Nah, faktor ketahanan waktunya kita gunakan berapa? Nah, ini tergantung dari beban yang kita rencanakan. Nah, di sini si bebannya adalah 1,4 kali D. 1,4 kali D. Jadi 1,4 kali diameter, 1,4 1.4 times by force ya. Jadi di sini kita gunakan lambdanya adalah sebesar, we use this number for lambda. Nah, this is will be depend on weight combination. Nah, di sini kombinasi bebannya kita gunakan 1,4 D. So the number of lambda we use 0.6 ya. Nah, maka ini kita gunakan nilai 0,6. Kita gunakan nilai yang ini ya, 0,6. Oke, nah ini semua parameternya sudah kecuali nilai CP. CP ini adalah merupakan nilai stabilitas kolom. Stabilitas kolom kita harus cari menggunakan, nah kita harus hitung menggunakan rumus ya. Kita harus hitung menggunakan rumus. Oke, after that we estimate the number of CP. Nah, nilai CP-nya sama dengan ini udah CP-nya nah ini ya nilai CP-nya kita hitung ya. We estimate the number of CP, is mean column stability ya. Okay, how do we find the formula for this CP? So we can find the number of CP. Nah, CP ada di sini. CP is depend on CP. Nah, ini ya. This is the formula how to find the number of CP or column stability ya. So CP is 1 plus FCE divided by FC and then divide by 2C minus bla 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 ya. Nah, ini FCE sama FC-nya kita hitung berdasarkan ini ya, ada struktur gergajian dan lain sebagainya. Oke. Let's say we already finished for this one ya. Jadi nilai CP-nya udah ketahuan nih. Nah, harusnya di sini. Okay. After that, we estimate ya. After that, we estimate the column capacity ya. Column capacity kita we can describe FC is mean FC accent ya. FC after have correction is mean FC times by CM times by CT times by CF times by CE. Okay, and then kita bisa hitung. Nah, kita cari, we find the strength, basic strength of this column. Tadi di mana kita hitung ya? Nah, ada di sini ya. Oke.
Basic FC-nya, how much the basic FC? Ya, basic FC we use, in this case we use timber with quality is E20 ya, E20. So we can find the basic strength for this structure E20 because the strength is, because the force one direction with the texture, this is the texture, and then this is the force. So we will use FC. We will use FC. So the basic strength for this timber is ada di sini. Nah, this one. Nah, this is the basic strength of this timber. Nah, basic strength-nya ada 15 MPa. So the FC accent is mean 15 times by ada apa lagi di sini? Kita lihat di sini. Sejajar serat. Nah, di sini ya. FC. Kita cari di sini. Nah, ini ya. FC. Nah, dia minta apa lagi? Ada CM ya. Ada CM. Ada CM. Ini FC-nya ada di sini. FC. Sorry, saya ulang di sini. I will. Nah, this is the FC. FC. And then times by, ini kita skip ya, yang diwarnain. Kita skip. Ada CM. CM. CM times by CT times minus atau times ini? Minus ya. Sorry. Oh, salah kali ya. CT times by CF. CF times by CI. Nah, di sini ya kita cari semuanya nih. Nah, CF times by CI times by CP times by 2.4 times by 0.9 times by lambda. Oke. Nah, ini udah kita hitung nih semuanya nih. FC-nya ada berapa, CM-nya ada berapa, segala macam. Oke, FC-nya ada 15 nih, kita tulis 15. Oke. Lalu CM-nya ada berapa? Kita diminta CM. We already estimate for the CM. CM is mean water content of this timber. So after we found the number CM is 0.8. Okay, we choose 0.8. And then CT is mean factor for temperature. Ya, factor for temperature. Nah, we choose this one ya, number 1. Number 1. And then CF we already estimate. The number CF is 1 FC maybe not using this number ya. Not using this number. Oke, lalu dikalikan dengan CF is mean CF apa ya di sini namanya? CF faktor ukuran ya, faktor ukuran. This relate to dimension. CF faktor ukuran we use 1 and then using CI-nya enggak 0,8 and then CP is mean CP adalah faktor
stabilitas kolom ya, faktor stabilitas kolom. I mean, faktor stabilitas kolom harusnya sih dihitung ya, tapi kita given aja faktor stabilitas kolomnya ternyata hasilnya almost 0.6. Nanti stabilitas kolomnya 0,595. Oke, times by 2,4 ditambah 0,9 times by lambda. Lambdanya kita ada 0,6. Nah, lalu si FC-nya ada sebentar ya, ini 0,8. 0,8 dari mana ini ya? FC tabel 17. 0,8. 0,8 kali 100. Ya, oke, ini skip dulu. Pokoknya jadi to estimate the strength for every timber. Jadi ada ininya, ada faktor koreksinya, yaitu faktor layan basah, ada faktor water content, and then temperature, and then the column, and then dimension, and then ada faktor tusukan, ada apa namanya? This is the wake, type of wake, and then ada faktor kekuatan tekuk sampai faktor ketahanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Faktor Belum, Pak. belum, Pak. Ini Kalau yang question? 4.000 tadi dari mana ya, Pak? 4.000, sorry. 4.000. Yang mana nih? Yang mana 4.000? Yang di atas, Pak. Di atas. Yang L-nya, Pak. Itu panjang batang, Pak. Oke. In this case, ya. Nah, in this case, length of column is 4 meter. Jadi, kalau kita di 4 meter, ini karena satuannya dalam milimeter semuanya ya. Every dimension using millimeter, so we conversion meter from meter into millimeter. So it means 4,000 millimeter. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya? Oke. This is my homework ya, not your homework. This is my homework to know the FC. Why there are 0.8. Maybe I will explain this number by next week ya. But the important point is to know the strength of this structure. Yeah, we should estimate the basic strength times by another factor. Another factor come from this one. Ya, jadi untuk mengetahui basic strength untuk setiap struktur, kita harus estimate pakai ini nih, ya. Ada strength dasar dikali faktor-faktor desain. Oke, mungkin maybe enough for today. Any question? Any question? Tidak, Pak. Cukup. Kayak bingung ya. Kayak I still please remind me, I still have homework in here, how to know 0.8 and then why we find this number. Gitu aja. Oke, gitu aja ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Minggu depan, next week, we will continue to modeling the bridge using PCI girder ya. Please prepare the application. Oke? Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. I say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.